menyadari bahwa pengetahuan itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Tapi kita tidak aware, kita tidak notice bahwa si self knowledge ini potensi kita untuk mengenal diri sejati kita. Bahkan si diri sejati kita itu ya sudah ada di dalam diri kita, sudah ada sekarang, sudah ada di present moment ini. Tetapi orang-orang banyak yang tidak menyadari. Knowledge ini bagaimana dengan self knowledge ini bisa mengaktifkan kembali kepekaan kita terhadap spirit atau ruh, ya, atau the self, ya, atau pada kesadaran yang kecenderungannya kepada hal-hal yang sifatnya spiritual untuk membaikan kehidupan fisikal. Oke. Nah, orang yang sudah immediate experience kepada self knowledge, ya, maka dia semua sikapnya, tindakannya, responnya, ucapannya itu membaikan kehidupan, mengharmoniskan kehidupan. Bahkan diamnya dia adalah membaikan kehidupan, karena kesadarannya dia mempengaruhi semesta, ya kan? Sekarang pertanyaannya, seperti apa self knowledge itu bisa dicapai? Seperti apa? Lewat apa? Atau seperti apa kita bisa menyaksikan kebenaran tentang diri? Ya kan? Seperti apa? Kan self knowledge itu kan bagaimana kita bisa menyaksikan kebenaran tentang diri. Nah, berarti kebenaran itu misalnya kebenaran universal yang memanifest ke partikular. Jadi awalnya kebenaran tentang diri itu kan insight kan itu sifatnya universal, ya. Kemudian disadari, kemudian mengiluminasi kepikiran, kemudian menjadi partikular, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara menjadi diri yang autentik, diri yang sejati melalui self knowledge. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu self knowledge. Self knowledge itu merupakan suatu tool untuk mengenal diri sejati. Salah satu metode untuk melakukan self knowledge itu adalah untuk melakukan transcendental meditation. Nah, kita bisa menganalogikan self knowledge ini sebagai cahaya. Jadi begini, orang yang sudah memiliki pengetahuan tentang dirinya, orang yang sudah memiliki pengetahuan tentang self knowledge, itu merupakan orang yang bisa melihat. Sedangkan orang yang belum mengetahui dirinya, orang yang tidak tahu apa arti dari self knowledge, orang yang tidak tahu diri sejatinya itu apa, itu merupakan orang yang buta. Nah, ketika kita menanyakan apa itu cahaya kepada orang yang buta, pasti mereka tidak tahu karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melihat. Sedangkan bila kita menanyakan apa itu cahaya, apa itu definisi dari cahaya, apa ciri-ciri dari cahaya kepada orang yang bisa melihat, ya mereka bisa mengidentifikasinya dan bisa menjelaskan. Nah, begitu juga kepada orang yang sudah mengenali dirinya. Ketika orang bertanya kepadanya, siapa dia, siapa dirinya, siapa diri sejatinya, apa yang menjadi motivasinya untuk hidup di dunia ini. Nah, dia bisa menjawabnya karena dia sudah memiliki pengetahuan tentang dirinya, memiliki self knowledge. Sedangkan orang yang masih linglung, orang yang masih terbuai dengan dunia, dia belum bisa mengetahui siapa diri sejatinya karena dia belum sampai kepada core dirinya sendiri. Nah, pengetahuan self knowledge itu merupakan pengetahuan tentang diri kita dengan cara menyaksikan
kebenaran tentang diri kita. Jadi kita bukan hanya memahami secara abstrak, tapi kita sudah menyaksikan, kita sudah experience, kita sudah mengalaminya secara realistis. Melalui self knowledge tersebutlah kita bisa memahami esensi dan hakikat dunia. Karena sejatinya diri kita dan alam semesta ini terhubung. Maka dari itu ketika kita sudah mengetahui semesta yang ada di diri kita, otomatis kita sudah bisa mengenal dan juga memahami segala sesuatu yang terjadi di luar sana, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Karena ketika kita mengetahui mikrokosmos, ketika kita mengenali mikrokosmos, memahami mikrokosmos, kita juga bisa memahami sang makrokosmos. Nah, yang ketiga, orang-orang tidak menyadari bahwa pengetahuan itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Tetapi kita tidak aware, kita tidak notice bahwa si self knowledge ini potensi kita untuk mengenal diri sejati kita. Bahkan si diri sejati kita itu ya sudah ada di dalam diri kita, sudah ada sekarang, sudah ada di present moment ini. Tetapi orang-orang banyak yang tidak menyadari dan kerap mencari-cari di luar dirinya. Memang benar bahwa proses untuk mengenali diri sendiri, untuk mengidentifikasi diri sendiri, untuk mengetahui who am I itu membutuhkan bantuan eksternal untuk menyadari, untuk mendorong ke dalam jiwa kita, dan dari jiwa kita itu mendorong lagi kepada kesadaran kita bahwa diri kita ini siapa sebenarnya. Nah, di dalam diri kita ini sudah ada kitab yang disadari. Kitab tersebut mengandung universal knowledge, mengandung segala pengetahuan yang ada di alam semesta ini, termasuk ilmu kuduri. Ilmu kuduri itu merupakan suatu ilmu yang kita dapatkan bukan konsep saja, tetapi sudah kita experience, sehingga kita ainul yakin. Jadi kita memang sudah meyakini secara penuh ilmu hanya mengetahui, bukan hanya memahami secara konsep, tetapi sudah mengenali dan sudah meyakininya karena kita sudah tahu apa ilmu itu sebenarnya. Nah, yang keempat itu self knowledge itu dapat mengaktifkan kepekaan kita kepada ruh, kepada core dari diri kita sendiri, kepada core dari eksistensi kita. Dan karena kecenderungan ruh ini kepada hal-hal spiritual, maka kita dapat meningkatkan jiwa kita, dapat meningkatkan pikiran kita ke level pure mind dan pure soul. Jadi dengan self knowledge inilah, dengan memahami isi kitab inilah, kita dapat acquire pure mind and pure soul. Nah, self knowledge itu dapat membongkar semua potensi-potensi yang terkubur atau terpendam dalam jiwa. Jadi ketika kita mencari-cari sebenarnya diri kita ini siapa, diri sejati kita ini siapa, carilah ke dalam diri kita. Ketika kita bertanya-tanya, apa sebenarnya potensiku, apa sebenarnya hal yang ingin aku capai, apa sebenarnya hal yang aku sukai, itu kita harus meditation, kita harus transcendental meditation agar kita dapat mengacquire self knowledge itu dan agar kita tahu potensi-potensi yang terkubur dalam jiwa. Self knowledge itu mengalir di dalam diri kita, menjadi inspirasi dan petunjuk dalam kehidupan. Jadi ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita sudah menguasai universal knowledge tersebut, semua itu akan mengalir. Kita tidak perlu mencari-cari keluar lagi, kita hanya perlu menanyakan kepada diri sejati kita dan kita akan mendapat inspirasi dan petunjuk dalam kehidupan. Jadi ketika kita melakukan suatu project, kita mengerjakan suatu project, itu semua inspirasi itu akan mengalir karena kita sudah tahu apa motivasi kita, apa yang mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Nah, yang terakhir itu self knowledge itu merupakan sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya, betul-betul sederhana, karena ya itu sebenarnya ada di dalam diri kita, diri sejati itu ada dalam diri kita, tetapi saking sederhananya, kesederhanaan itu membuat sulit.
Kenapa membuat sulit? Karena ya itu tadi, rather than looking deep into ourselves, reflecting on ourselves, kita malah mencari-cari keluar. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memahami kesederhanaan tersebut? Kita harus melakukan perombakan. Kita harus melakukan perombakan pada mindset kita. Kita harus melakukan perombakan pada cara pandang terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap semesta, terhadap alam semesta ini. Dan mengetahui hubungan-hubungan melalui pengetahuan diri kita. Jadi hubungan-hubungan antara diri kita dan alam semesta. Jadi apabila kita ingin mendapatkan beasiswa misalnya, itu ada hubungan gitu loh. Jadi ada hubungan antara apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai terhadap diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah mengenali hubungan tersebut, kita sudah mengenali hubungan antara diri kita dan sesuatu yang ingin kita capai, itu akan menjadi sangat mudah bagi kita untuk mencapai sesuatu yang ingin kita miliki tersebut. Dan kuncinya hanya dengan mengetahui diri kita.